Hai Sobat Talkie, balik lagi nih sama aku Kiki di channel YouTube Deep Talkie yang seperti biasa kita berikan video untuk upload di setiap hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Wih, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Seperti biasa, aku gak capek untuk ngingetin kamu tetap terus bisa bahagia walaupun memang diterpa dari apa yang kita punya di kehidupan kita sehari-hari, tapi just want to make sure that you are still happy and then you can go through all the things path. Oke, jadi gini Sobat Talkie, hari ini aku senang banget bisa balik lagi untuk kasih konten YouTube. Mungkin kemarin ada beberapa delay yang memang menyebabkan aku jarang banget untuk bisa take over dan juga bisa upload di channel YouTube Deep Talkie. Tapi jangan khawatir karena sekarang kita sudah punya program baru yang dimana program pertama tetap bersama aku, ada Deep Talk with Kiki, dan juga kita punya program baru yaitu Let's Deep Talk with Us. Jadi ada Mas Aldi dan juga Mbak Intan yang memang ikut serta juga nih untuk ngeramein channel YouTube Deep Talkie, yang dimana biar kalian juga gak bosan suara aku doang yang ada. Jadi kalian juga membaca dan juga bisa mendengarkan perspektif dari orang lain, which is dari tim Deep Talkie sendiri. So aku harapkan itu juga menjadi pencerahan dan juga penyegaran di channel YouTube kita, yang dimana kita kurang lebih sudah berjalan di 1 bulan terakhir untuk tetap aktif memberikan konten, bercerita sesuai dengan pengalaman hidup dan juga pengalaman yang kita miliki, dan mungkin beberapa feedback dari rekan-rekan yang mau ditambahkan juga dalam konten kita itu bisa banget untuk dilakukan. Jangan ragu untuk chat juga ke admin, jadi siapa tahu dari cerita kalian kita juga bisa bawakan dan bisa menginspirasi dari orang-orang yang dari pihak mereka tidak merasa sendiri karena mereka juga punya kita dari Deep Talkie. Oke, mungkin itu dulu untuk openingnya karena aku lagi happy banget bisa balik lagi untuk bisa sharing cerita ini bareng sama kalian. So without any further ado, we can start and let's deep talk. Oke, di episode kali ini aku akan membawakan satu topik yang dimana mungkin seperti biasa kan relate dengan teman-teman yang ada di luar sana yang mendengarkan ini, yang dimana ini related dengan dunia maya juga, yang seringkali kita bandingkan dengan dunia nyata kita. Entah dari berbagai hal, dari pekerjaan, status sosial, financial status, dan lain-lain. Sering sekali kita membandingkan diri kita terhadap orang lain yang memang mungkin di atas kita, atau mungkin memang jauh lebih sukses daripada kita, atau mungkin jauh lebih baik daripada kita. It's really sad, right? When you trying to compare yourself dengan orang lain yang itu nggak fair dan adil untuk diri kamu sendiri. So, itu adalah topik yang kita bakal bahas dengan berjudul kali ini adalah realita pada dunia maya. Oke, pertama-tama mungkin sudah banyak yang tahu atau mengerti tentang apa itu dunia maya dan apa efek dan akibat terhadap dunia nyata. Yuk, mari kita pahami bersama menurut sudut pandang aku ya. Ingat, kali ini adalah sudut pandang aku pribadi saja. Tapi kalau seandainya sobat punya versi yang berbeda, boleh banget nih kita berbagi di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi bersama. Oke, jadi mari kita bahas dari dunia maya terlebih dahulu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dunia maya itu adalah tempat di mana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia melalui media sosial yang kita gunakan dengan internet, yang dimana kita bisa meraih segala informasi tanpa batas dan kita juga bisa mendapatkan wawasan atau insight tanpa batas juga, dikarenakan memang ya balik lagi dunia media sosial itu sangat luas. Bisa dibilang dunia maya ini juga bisa membawa kita yang jauh menjadi lebih dekat, dan di sini juga kita bisa saling berbagi cerita, pengalaman, memperluas jaringan pertemanan dan orang-orang dari berbagai latar belakang yang menarik dan beragam dari platform-platform yang ada di media sosial juga. Sementara itu, dunia nyata atau dunia yang memang kita jalani saat ini adalah dunia atau tempat di mana kita memang bisa menjadi diri kita sendiri, yang dimana kita menjalani kehidupan yang memang kita nggak pernah tahu dan kita tidak bisa mempredik apa yang bakal terjadi ke depan. Dan entah apapun itu, bahkan ada beberapa hal yang bisa membandingkan dari dunia maya dan juga dunia nyata itu adalah dari titik kebahagiaan. Kenapa aku bisa bilang titik kebahagiaan itu sendiri? Karena seringkali orang-orang memiliki media sosial itu sendiri dengan platform yang berbagai kita punya. Orang itu jauh lebih bisa untuk mengekspos dan membagikan sesuatu hal yang terkesan hanya happy saja,
yang dimana orang lain tidak akan melihat bagaimana cara penderitaannya kita, bagaimana cara proses, bagaimana cara keluh kesahnya kita, bagaimana cara kita berkeringat untuk mendapatkan suatu pencapaian yang bisa kita show off atau pamerkan di sosial media kita. Karena semua orang punya hak pribadi untuk menunjukkan bagaimana cara mereka bahagia kan. Tetapi seringkali ini juga menjadi bahan yang tidak baik atau negatif yang akan berimpact atau efek kepada orang lain, karena bisa jadi dari sosial media A, B, C kita bisa membandingkan diri kita yang memang seharusnya kita tidak perlu bandingkan. Hanya saja kita terlalu berambisi untuk bisa membuat atau mencapai target kita yang dimana itu bukan kita, hanya karena kita melihat postingan dari teman-teman kita yang balik lagi yang tadi aku bilang untuk bisa memamerkan suatu kesuksesan atau kebahagiaan yang mereka miliki. Jadi dari kedua dunia ini memiliki pesona dan keunikannya masing-masing, di mana di dunia maya kita dapat merasakan kehangatan persahabatan dari orang-orang yang berbeda budaya dan latar belakang, yang dimana tadi sudah aku sebut yang jauh malah jauh lebih mendekat. Sedangkan di dunia nyata kita bisa merasakan sesuatu hal yang mungkin di dunia maya itu tidak bisa tunjukkan, yang dimana kita bisa punya emosional, kemudian kita bisa punya progres yang tidak diketahui, dan memiliki penderitaan-penderitaan yang memang kita juga tidak niat untuk mengekspos itu di dunia maya, seperti itu. Nah, berkaitan dari dua dunia yang tadi aku sebutkan, dunia maya dan dunia nyata, pastinya kita tidak bisa lepas dari kaitannya dengan ketertarikan kepada lawan jenis. Ya nggak sih? Karena ya aku juga sebagai perempuan senang banget untuk bisa nge-follow orang yang memang sesuai dengan tipe aku atau sesuai dengan apa yang memang aku sukai, dan by the end of the day aku bisa mendapatkan seseorang yang seperti siapa sosok yang aku sukai, seperti itu. Tapi apakah itu hal yang baik? Namun perlu diingat, ada hal-hal yang dimana menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing dunia yang kita jalani, entah itu dari dunia maya atau dunia nyata. Karena tidak semuanya yang terjadi pada dunia maya itu adalah suatu jaminan yang bisa membangun hubungan yang tahan lama dan bahagia. Tapi bukan berarti di dunia nyata kita tidak bisa menemukan suatu hubungan yang tidak bisa untuk dibangun untuk jangka waktu yang lama. Dan salah satu dunia itu tergantung dari bagaimana cara kamu bisa menaklukkan dan juga menemukan pasangan sejati kamu itu. Namun sebenarnya tidak selalu demikian juga, karena hubungan yang langgeng dan bahagia memerlukan lebih dari sekedar penampilan atau popularitas. Betul? Dalam mencari cinta, kita perlu melihat lebih dalam lagi, mengenal pribadi lebih dalam lagi, dan apa nilai-nilai yang dimiliki oleh dia dan tujuan hidup pasangan kita. Karena begini, jangan terlalu terburu-buru dalam memutuskan pasangan hanya berdasarkan dengan apa yang terlihat di dalam sosial media saja. Karena seperti yang aku tadi bilang, mungkin dari beberapa orang mereka hanya menunjukkan sisi-sisi positif dan sisi-sisi yang dapat memamerkan bagaimana cara mereka untuk bisa hidup lebih bahagia. Namun, dalam dunia nyata, kita tidak bisa untuk mematokkan itu sebagai tolak ukur bahwa di dunia nyata itu mereka seperti A, B, C, dan D sesuai dengan penilaian judgement yang kita miliki di sosial medianya mereka, karena itu akan menjadikan kita memiliki ekspektasi-ekspektasi yang di luar dari capabilities atau kemampuan dari orang itu sendiri di dalam dunia nyata. Kalau seandainya dari ekspektasi kalian itu sudah tidak terpenuhi, pastinya apa yang kalian rasakan? Kecewa bukan? Ya, balik lagi, padahal itu ekspektasi kalian, bukan orangnya yang salah, tapi balik lagi, kekecewaan itu pasti akan kalian bisa rasakan jika memang ekspektasi itu tidak bisa terpenuhi. Makanya daripada itu, biarkanlah hubungan itu sendiri yang berkembang secara alami, dan jangan pernah takut untuk menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya orang tersebut di balik layar, which is social media. Kita semua adalah manusia biasa dengan memiliki keunikan dan kompleksitas masing-masing ya sobat. Dan itulah yang membuat cinta sejati itu begitu indah. Di dunia maya kita juga rentan dengan perbandingan. Saat melihat pasangan lain tampak begitu bahagia di media sosial, kita kadang merasa cemburu atau tidak puas dengan hubungan kita sendiri. Ya maklum, ada pepatah yang bilang bahwa rumput tetangga selalu hijau. Padahal setiap hubungan memiliki tantangan dan keunikannya masing-masing, bukan?
Tapi please deh, jangan pernah khawatir. Dunia maya juga bisa menjadi sarana yang positif untuk memperkuat hubungan asmara kita loh. Misalnya kita gini, kita bisa berbagi momen-momen indah bersama pasangan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan satu sama lain. Yang dimana mungkin kamu nge-post pasangan kamu dengan sweet words, kemudian pasangan kamu nge-repost, tuh kan, kayak something sweet, something simple, tapi sangat berkesan untuk masing-masing di pasangan kalian. Namun perlu diingat juga bahwa dunia maya hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita seringkali tidak bisa melihat sisi lain dari kisah mereka yang tidak mereka bagikan di media sosial. Oleh karena itu, jangan terlalu terpaku pada apa yang kita lihat di layar ya, apalagi di sosial media dari pasangan kita sendiri atau calon gebetan yang kita pengen deketin. Dalam dunia maya itu, seringkali juga kita mendapati diri kita sendiri terjebak dalam genggaman ponsel saat berada di tengah-tengah momen berharga bersama pasangan. Yang dimana bisa jadi kita tuh bisa lupa tahu dengan orang yang di depan kita, tapi kita malah ingat dengan orang-orang yang jauh dari kita. Itu kan gak fair banget ya, yang dimana pasangan kamu itu udah ada di depan kamu, udah spend waktu buat kamu, udah makan bareng sama kamu, but ya kamu fokus dengan ponselmu sendiri, dengan dunia kamu sendiri, tanpa ada pembicaraan yang dalam, bagaimana harinya hari ini, apakah dia bahagia dan lain-lain, dan kamu malah lebih sibuk untuk ngebales atau komen-komen yang ada di sosial media. Itu kan gak bagus banget dan it's not really nice untuk pasangan kamu, bukan? Kasian yang dimana kita itu belum bisa untuk menghargai effort apa yang sudah diberikan orang yang di depan kita, tapi kita malah memberikan effort kepada orang lain yang belum tentu memberikan effort ke kita. Nah, itu kalau yang dekat. Kalau yang jauh gimana? Bagaimana dengan hubungan jarak jauh di dalam dunia maya? Dunia maya bisa menjadi penyambung rasa bagi pasangan yang berjauhan loh, jangan salah. Namun, tetap butuh komitmen dan usaha lebih agar hubungan tetap langgeng dan kuat. Selain itu, dunia maya juga bisa membuka jendela lebar bagi kita untuk mengenal orang lain di berbagai budaya dan latar belakang. Ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan membuka pikiran kita tentang keberagaman akan cinta itu sendiri. Saat kita menghadapi masalah dalam hubungan asmara, jangan biarkan media sosial menjadi tempat untuk melampiaskan emosi kalian ya. Karena sering banget nih, bahkan mungkin aku juga masih belajar sih bagaimana cara kita bisa mengontrol emosi kita tanpa kita melibatkan di dunia sosial media kita. Karena sekarang tuh relate banget kan, banyak akun yang memang memberikan quotes-quotes yang memang aku banget nih hari ini, atau memberikan informasi terkait dengan zodiak, kemudian juga ada beberapa informasi yang berkaitan dengan kalau pasangan kamu seperti ini, tipsnya seperti ini. Dan kita seharusnya aware bahwa tidak semua konten itu sesuai dengan manusianya itu sendiri. Mungkin secara garis besar iya, tapi secara detail seharusnya kita jauh lebih tahu gak sih siapa pasangan kita sebelumnya atau saat ini, yang memang tidak bisa kita bandingkan secara penuh dengan konten-konten yang ada di sosial media. Jadi menurut aku kesimpulannya adalah dunia maya dan dunia asmara pada realita memiliki keterhubungan yang rumit juga sih. Penggunaan media sosial yang bijaksana bisa memperkuat hubungan, tetapi jika kita terlalu terpaku padanya bisa merusak hubungan yang seharusnya indah. Jadi menurut aku coba deh kita memberikan evaluasi diri dan juga evaluasi kepada pasangan kita, bagaimana cara kita bisa menggunakan media sosial dengan konteks asmara yang proper dan tepat. Karena kenapa? Kita bisa juga berdiskusi dengan pasangan dan saling mendukung untuk menggunakan media sosial dengan lebih seimbang untuk hubungan kamu dan juga baik untuk individu pasangan kamu. So ya, mungkin untuk di konten kali ini itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mungkin kalau seandainya kalian punya feedback apapun itu, please jangan ragu untuk komen di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi bareng. I'm more than happy untuk bisa meresponnya, dan juga mungkin sekian dari konten yang bisa aku berikan. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah menonton video ini dan juga mendengarkan aku bercerita di channel YouTube Deep Talky, dan juga sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Dan kalau seandainya kalian tetap mau support dari channel YouTube kita, silahkan banget dan boleh banget bisa bantu dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin bagi kalian merasakan hal yang sama, dan make sure bahwa teman kalian itu tidak sendiri untuk merasakan sesuatu hal yang dia rasakan kali ini. So ya, dari aku itu aja. Mungkin bisa kasih advice satu aja, yang dimana jangan terlalu terpana dengan adanya dunia maya dan jangan terlalu melupakan adanya dunia nyata. Oke, jadi itu aja dari aku. See you in another episode ya. Bye bye.